Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Kesempatan kali ini saya akan menyampaikan konsep dasar turunan yang pada pertemuan sebelumnya sebetulnya beberapa kaidah dari diferensiasi telah kita bahas. Tapi saya pikir tidak salah kalau saya coba untuk menyampaikan ulang ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman di sini bisa dilihat konsep dasar turunan. Kemarin sudah kita bahas bahwa adanya perubahan yang terjadi pada sebuah fungsi ya. Perubahannya itu kita sebut dengan delta ya. Perubahan Y terhadap perubahan X itu kita sebut derivatif ya, dimana nanti kita simbolkan dengan Y aksen sama dengan F aksen yang kemarin sudah kita bahas. Itu dari limit yang kita dapatkan dua masalah satu tema, kemarin sempat kita bahas dari perubahan Y terhadap perubahan X gitu. Ada beberapa kaidah yang sebetulnya untuk menyelesaikan masalah-masalah pada fungsi yang sederhana kita tidak beruntutnya lagi menggunakan limit, tapi bisa kita gunakan kaidah-kaidah ini. Yang pertama, kalau Y atau sebuah fungsi sama dengan K, K-nya ini adalah konstanta ya, bilangan real, bilangan berapapun dia bilangan real, maka turunannya 0. Contoh, saya punya Y-nya sama dengan 3, maka Y aksennya ya sama dengan 0. Kemudian diferensiasi fungsi linear. Jadi kalau saya punya Y sama dengan A tambah BX, ini A dan B-nya adalah konstanta ya, A dan B-nya konstanta, maka turunannya sama dengan B. Artinya yang tidak ada variabel X-nya kita anggap konstanta, maka turunan jadi 0. Jadi misal ada Y sama dengan 24 ditambah 16X ya, maka turunannya 24 ini kan A, di sini nggak ada X, artinya dia konstanta. Tadi kaidah yang pertama bahwa konstanta kalau diturunin jadi 0, maka 24 ini jadi 0 berapapun bilangannya kalau tanpa variabel X yang dimaksud dengan turunan terhadap X itu kita anggap dia 0. Nah 16X di sini turunan X itu sebetulnya 1, jadi kita bisa langsung lihat di sini 16X diturunkan jadi 16, X-nya jadi 1, maksudnya dikali 1, 16 dikali 1 ya 16 gitu ya. Kemudian diferensiasi fungsi pangkat, yang kemarin udah kita bahas juga, Y sama dengan AX pangkat N, maka turunannya N dikali A ya, pangkat dikali koefisiennya, X pangkat N-1. Jadi ada pangkat yang dikurangi 1 di sini. Contoh, Y sama dengan 4X pangkat 4, maka 4 kali 4 16 gitu kan. 4 diambil 1 3, jadilah 16X pangkat 3. Jadi ini kemarin contoh yang sudah kita bahas. Selanjutnya adalah penjumlahan, pengurangan juga sudah. Penjumlahan, pengurangan dengan perkalian konstanta kemarin kita sebut kelinearan ya. Oke, di sini Y sama dengan U tambah kurang V, maksudnya ini adalah bergantung pada kondisi permasalahan, penjumlahan atau pengurangan. Nanti dipisah satu-satu ya. Jadi di sini kita dapat memandang bahwa U diturunkan sendiri, V diturunkan sendiri. Jadi U-nya kita turunkan, V-nya kita turunkan. Contoh, Y sama dengan 8X pangkat 3 dikurangi 8X pangkat 2. Ini kita bisa pandang bahwa ininya aja dulu diselesaikan. Ini anggap U, yang ini anggap V ya. Jadi kita lihat 8X pangkat 3, oke, ini aturan perpangkatan. Bisa kita selesaikan dengan cara apa? Pangkatnya dikali dengan koefisien, 8 kali 3, 24 ya. Pangkatnya dikurangi 1, jadinya 24X pangkat 2. Kemudian di sini juga kita punya apa? Di sini kita punya 8X pangkat 2, minusnya tetap ya, minusnya tetap mengikuti operasinya. 8X pangkat 2, 2 kali 8 16, 2 diambil 1 1 jadi 16X. Jadi hasilnya adalah 24X pangkat 2 dikurangi 16X. Nah, di sini kemarin kita jeda ya. Ini teman-teman harus perhatikan untuk urusan perkalian dan hasil bagi fungsi ya. Ini harus agak santai kita lihat. Ini belum ya kemarin. Jadi yang pertama adalah perkalian fungsi dan konstanta. Ini kemarin sudah, K dikali U ya, U nya aja diturunin, K nya tetap ada, itu selesai ya.
Sama seperti 4 dikali 4 X pangkat 2, langsung aja 2 kali 4, 8 kali 4, 32, itu nggak ada masalah ya. Oke. Yang agak unik adalah perkalian fungsi Y sama dengan U kali V. Ini kalau kita menggunakan definisi turunan atau derivatif, menggunakan limit fungsi, maka akan kita peroleh hasilnya yang ini. Jadi turunan U kali V itu bukan turunan U dikali turunan V, bukan ya. Jadi turunan dari U kali V adalah U aksen atau turunan U dikali V ditambah U dikali turunan V aksen atau dikali turunan V atau V aksen. Saya ulang ya. Turunan dari U kali V adalah U aksen V ditambah U V aksen. Aksen ini simbol turunan ya. Jadi contoh kita punya di sini. 2x pangkat 6 diambil 1 dikali 2x pangkat 3 diambil 5. Maka ini yang kita punya adalah Y aksennya. Maka kita lihat dulu turunan dari ini. 2x pangkat 6, ini kan U-nya, ini adalah V-nya. Enaknya saya tulis ulang ya, biar teman-teman agak jelas. Oke. Teman-teman bisa lihat di sini tadi contohnya adalah tadi saya tulis dulu kaidahnya. Kaidah perkalian ya. Kaidah perkalian fungsi. Perkalian dua buah fungsi ya. Oke. Kalau ada Y sama dengan U kali V, maka turunannya adalah U aksen dikali V ditambah U kali V aksen. Saya nulis U itu selalu berbuntut ini gini ya, untuk membedakan dengan V. Oke teman-teman, sekarang kita punya contoh. Y-nya adalah 2x pangkat 6 min 1 dikali dengan 2x pangkat 3 min 5. Maaf, 2x pangkat 3 min 5. Oke. Perhatikan di sini solusi ya, kita cari solusi. Ini perintahnya apa? Tentukan dy per dx atau y aksennya ya. Oke, maka sini solusinya. Kita misalkan dulu U-nya adalah 2x pangkat 6 diambil 1 ya. X pangkat 6 diambil 1. Maka turunan dari ini apa? Kita cari dulu turunannya. Turunan dari 2x pangkat 6 diambil 1. Ini pakai aturan pangkat ya. 6 kali 2, 12. 6 diambil 1, 5. Turunan dari sebuah konstanta itu 0. Oke, cukup. V-nya sekarang adalah 2x pangkat 3 diambil 5. Maka kita punya V aksennya adalah 3 kali 2, 6x pangkat 2 turun konstanta 0. Sehingga maka kita punya jadi Y sama dengan 2x pangkat 6 diambil 1 dikali 2x pangkat 3 diambil 5. Maka Y aksennya apa? Kita punya, jika ini kita pandang sebagai U, ini kita pandang sebagai V, maka kita punya formulanya, kaidahnya ini kan, U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen itu sama dengan U aksennya apa? 12x pangkat 5 dikali V-nya ini ya, 2x pangkat 3 diambil 5 ditambah U-nya mana? U-nya ini 2x pangkat 6 diambil 1 dikali dengan V aksennya ini 6x kuadrat. Sebetulnya sampai sini saya pikir teman-teman sudah menggunakan kaidah dengan benar. Tapi kalau mau dijadiin satu suku semua, kita lakukan distributif ya. 12 kali 2 ini adalah 24 X. Oh ini 4, saya harus tulis 4 takut mirip dengan U. 5 tambah 3 8. 12 dikali 5
minnya tetap ada ya. Sekarang ini dikali 5, 12 kali 5 itu 60 X pangkat 5 ditambah 2 kali ini 12 X pangkat 6 kali 2 6 tambah 2 12. Oh maaf, 6 ditambah 2 8 ya, bukan dikali. Kalau di A pangkat M dikali A pangkat M pangkatnya ditambah ya. Jadi X pangkat 6 dikali X pangkat 2 itu pangkatnya ditambah, 6 tambah 2 8. Kemudian means ini adalah 6X kuadrat. Good. Ini X pangkat 8 dengan X pangkat 8 satu suku, 24 ditambah 12 kita punya 36 X pangkat 8. Ini enggak ada pasangannya, kita tulis ini 8, maaf, min 60 X pangkat 5 diambil 6X kuadrat. Ini jawabannya. Kita lihat tadi ke materi kita. Oke, kita punya 36X pangkat 8 min 60X pangkat 5 dan min 6X pangkat 2. Sama ya hasil yang kita peroleh. Jadi seperti itu contoh dari perkalian. Oke, selanjutnya adalah pembagian. Bagaimana nih untuk hasil bagi fungsi? Teman-teman lihat kaidahnya, lihat teoremanya atau formulanya. Kalau ada Y sama dengan U per V ini ya, ini U per V ini V-nya nggak ditulis, ini ada yang kurang lengkap. Maka turunannya adalah, ini jangan tertukar, hati-hati. U aksen V diambil U kali V aksen, ini jangan tertukar, kita nyimpennya U V aksen dulu, jangan. Karena 2 dikurangi 3 dengan 3 dikurangi 2 hasilnya berbeda. Jadi pastikan betul U aksen dot V dikurangi U dot V aksen per V kuadrat. Penyebutnya dikuadratkan ya. Oke. Ini udah ada contohnya. 2X pangkat 6 min 1 per 2X pangkat 3 min 5. Oh, dia menggunakan contoh yang tadi. Nggak apa-apa, kita coba ya. Sini 36X pangkat 8 diambil 60X pangkat 5. Oh, ini sepertinya sama ya. Kita cek dulu, padahal di sini jumlah, di sini kurang. Kita cek aja dulu. Oke. Kita akan cek, teman-teman, saya akan bahas kaidah ke-6. Kaidah ke-6 ya, kaidah pembagian. Kaidah hasil bagi fungsi ya. Kaidah pembagian aja lah, pembagian dua buah fungsi. Kaidah saya sebut U per Pi ya. U per Pi. Oke. Untuk Y sama dengan U per Pi, maka turunannya U aksen dikali V diambil U kali V aksen. Ini dikurang, nggak boleh dirubah-rubah. Ini sudah kaidahnya. Per V kuadrat. Oke. Sekarang kita pada contoh, tadi kita menggunakan contoh yang sama. Y sama dengan, saya agak lupa, 2X pangkat 6 min 1 ya. 2X pangkat 6 min 1 dibagi, betulnya nggak usah pakai kurung lagi. 2X pangkat 6 min 1 per, berapa tadi satunya lagi? 2X pangkat 3 min 5. 2X pangkat 3 min 5. Oke. Tentukan perintahnya itu Y aksennya ya. Y aksennya gimana nih? Kita coba buat solusinya. Seperti tadi. Misal U-nya adalah 2X pangkat 6 min 1. U itu selalu di atas ya penyebut. Maka kita punya U-nya itu 12X pangkat 5. Oke. V-nya adalah 2X pangkat 3 min 5. Maka V aksen, ini aksen 6X pangkat 2. Oke. Sehingga kita punya sini, jadi untuk Y sama dengan U per V kita punya, kaidahnya kita ikutin. U aksen, ini aksen ya. Ini aksen. U aksen dikali V diambil U kali V aksen dibagi V kuadrat. Ini bisa kita substitusi langsung. U aksen V dapatnya berapa? U aksen 12X pangkat 5 dikali 2X pangkat 6 diambil 1. Nah, di sini dikurang bukan ditambah ya. Di sini dikurang. U-nya berapa?
oh ini kali V ya, 2x pangkat 5, maaf saya keliru. Saya ulang biar teman-teman gak pusing. Masukin template, aksennya mana? Aksen ini ya, 12x pangkat 5 dikali V, V-nya yang ini 2x pangkat 3 min 5 dikurang U-nya yang atas 2x pangkat 6 min 1 dikali V aksen ini ya, 6x kuadrat. Semuanya ini kita bagi dengan V dikuadratkan. Ini 2x pangkat 3 diambil 5 dikuadratkan. Yang bawah biarin aja dulu padanya. Ini saya coba selesaikan teman-teman ya. Nanti saya akan memanfaatkan di sini. 12 dikali 2 tadi 24 x pangkat 8. Kemudian min 60x pangkat 5 diambil loh ya. Ini saya kurung gini biar kelihatan bedanya. 12x pangkat 8 min 6x pangkat 2. Jadi sini masih ada negatif ya. Per ini masih belum saya rubah 5 pangkat 2 karena ini bentuk lebih sederhana. Mau dijabarkan bisa nanti. Kita lihat yang atas x pangkat 8 24 diambil 12, maka saya dapat 12 dong ya. X pangkat 8 ini gak ada temennya, min 60x pangkat 5 min kali min plus ya, min kali min plus 6x kuadrat per 2x pangkat 3 min 5 pangkat 2. Ini adalah Y aksennya gitu. Kalau bawahnya mau dijabarkan lagi gimana? Saya 12x pangkat 8 diambil 60x pangkat 5 ditambah 6x kuadrat dibagi ini dikuadratin 4x pangkat 6 diambil 20x pangkat 3 ditambah 25 sampai sini. Jadi sini 12 ya, bukan 24. Oke, kita cek tadi. Nah, ini masih 36, ini keliru. Jadi ini harusnya 12 diambil 24, 12 kali 2 kan 24, diambil 12, ini harusnya 12. Dan di sininya plus ya. Jadi bawahnya itu kalau kita lihat di sini nggak perlu teman-teman uraikan lagi. Jadi yang tadi itu cukup sampai di sini itu udah betul. Y aksennya adalah 12x pangkat 8 min 60x pangkat 5 plus 6x pangkat 2 per 2x pangkat 3 min 5 pangkat 2. Oke. Itu untuk kaidah pembagiannya. Kita lanjut dulu. Sekarang ada istilah chain rule, aturan rantai. Dalil rantai, kenapa disebut dalil rantai? Di dalam sesuatu ada sesuatu ini. Kita udah mau belajar sesuatu nih. Oke, lihat di sini teman-teman. Dia bilang kalau Y sama dengan FU. Nah, biasanya kan FX, tapi di sini U. Di dalam U-nya masih ada X. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. X di dalam G, G-nya di dalam F. Nah, ini kayak fungsi komposisi kan. X-nya ada di dalam G, tapi GX-nya ini di dalam F gitu. Gimana nih cara nuruninnya? Ya, cara nuruninnya ya tetap kita pakai DY per DU. Jadi si F mah dituruninnya terhadap GX. Tapi GX diturunin lagi terhadap si GX-nya diturunin lagi terhadap X. Aduh Pak ruwet, gimana nih caranya? Lebih gampang praktisnya kok, lihat di sini. Dia bilang kalau di sini kita lihat 3x kuadrat tambah 2 pangkat 2. Saya akan ngerjain dengan dua cara ya. Yang satu pakai aturan biasa, yang satu aturan rantai. Nah, aturan rantai dia formulanya gini. Oke, sekarang U-nya saya misalkan yang di dalam nih. 3x kuadrat tambah 2, maka U dikuadratkan kan. Nah, diturunan dari U apa? Ya 2U gitu kan. Nah, tapi si U-nya nanti bisa diturunin lagi nggak bisa. 3x kuadrat ditambah 2 kan turunannya 6x. Maka hasilnya seperti ini. Gitu. Rut ya, kita coba satu-satu ya. Saya akan pakai aturan biasa. Contohnya 3x kuadrat plus 2 pangkat 2. 3x kuadrat. Nah, oke. Ini aturan turunan. Aturan turunan. Rantai. Oke. Ya, aturan rantai sebenarnya. Oke. Aturan rantai. Dia bilang begini,
Kalau tadi kalau ada X dimasukin ke ini fungsinya G, maka sekarang jadinya GX outputnya. Si GX dimasukin ke F, maka saya punya begini kurang lebih. Ini tuh Y-nya. Biasanya Y itu kan sama dengan Fx ya. Tapi kali ini Y sama dengan F dalamnya GX. Nah, ini berlapis. Jadi ini ya turunin, ini juga diturunin gitu. Jadi cari G aksen X-nya, kita akan cari nanti cari F aksennya, tapi terhadap G, terhadap U. Jadi misal ini U ya, ini tuh U, maka Y-nya sama dengan FU gitu kan. Untuk Y sama dengan FU, maka turunannya apa nih? Tadi dia bilang turunannya itu adalah ya si DF atau si DY ya. Turunin dulu lah terhadap U, kemudian si U-nya turunin terhadap X, begitu kurang lebih. Contoh, dia kasih kita fungsi Y-nya sama dengan Y-nya itu sama dengan maaf. Y-nya tadi sama dengan 3x kuadrat plus 2 pangkat 2 ya. 3x kuadrat plus 2 pangkat 2. Lihat di sini teman-teman, harus agak jeli. Ini ada fungsi dikuadratkan. Nah, kita udah boleh nih pakai aturan rantai. Ini pangkatnya kebetulan lagi kecil. Nanti ciri-ciri kapan kita menggunakan aturan rantai, biasanya pangkatnya besar, 10, 5, 8. Yang nggak mungkin kita aljabarkan dalam waktu yang singkat. Secara manual ya, secara ya aljabar kita lah di atas kertas. Ya kalau dengan bantuan perangkat lunak sih komputer akan selesai. Lihat di sini teman-teman, Y sama dengan X. Nah, ini teman-teman bisa mengerjakan dengan cara ini. Solusinya nih. Ini ditanyain apa dulu nih? Y aksennya ya. Y aksennya sama dengan gimana? Misal kita bikin U-nya itu ya 3x kuadrat ditambah 2. Nanti kita butuh DU per DX kan? Ini tuh kan U aksen. Maka U aksennya sama dengan 6x ya ininya. Nah, kemudian Y-nya itu kan sama dengan U kuadrat. Ini kan jadi U dikuadratkan. Maka saya punya apa? Ya aksen gitu ya. Nah, ini kan DY per DU nih. Diturunkan terhadap U, maka saya punya ini DY per DU ya. Saya pakai DY per DU. Kalau Y aksen itu DY per DX. Nah, ini DY per DU lah saya tulis. DY per DU. Jadi kalau saya tulis Y aksen di sini, ini adalah DY per DX. Jadi langsung ada lompatan. Padahal kan nyebrang dulu di U kan, buat DY ke DX itu ada U-nya dulu kan. DY per DU-nya gimana? DY per DU-nya turunin ya terhadap U, maka saya punya 2U dong. Oke. Sehingga saya punya, jadi nanti teman-teman rapiin tulisannya ya. Tadi biasanya. Y aksen ini DY per DX, tapi kalau DY per DU saya tulis DY per DU ya, karena kalau saya tulis Y aksen kita udah berinisiasi bahwa DY itu diturunkan terhadap X. Jadi gimana? Formulanya aja tinggal kita masukin. Y aksen sama dengan DY per DU-nya apa? 2U. Dikali DU per DX-nya, ini kan DU per DX U aksen. Tuh kalau udah per DX boleh kita nulis aksen 6X. Terakhir apa? U-nya ganti lagi dong, kan soalnya pakai X. Soalnya pakai X, masa jawabannya pakai U, nggak sopan ya. Kita ganti lagi U-nya dengan ini. 2 kali dari 3x kuadrat ditambah 2 dikali 6x. Apa hasilnya nih? 2x pangkat 2, 6x pangkat 2 ditambah 4 dikurungin dikali 6x. Maka saya punya 6 kali 6, 36x pangkat 3. 6 kali 4, 24x. Ini jawabannya. 36x pangkat 3 ditambah 24x. Kita lihat. Apakah sama? 36x pangkat 4 ya. Pangkat 3 maaf. Ditambah, dia 12x. Kita tadi berapa?
Oh, ini kita 4 ya. Kan karena dikali 2, 2 kali 2 4, 4 kali 6 ya 24 dong. Kita lihat kesalahannya di mana di sini. Kita lihat di sini. Oh, ini belum dikali, dia seharusnya 2 kali 2 dulu 4, 4 kali 6 24. Ini keliru dia. Ya. Itu yang disebut fungsi komposisi atau dalil rantai, teman-teman. Ada lagi derivatif tingkat tinggi nih. Derivatif tingkat tinggi maksudnya diturunin sampai beberapa kali. Untuk derivatif tingkat tinggi dan diferensiasi implisit sama derivatif fungsi logaritmik, ada eksponensial juga, kita agak bertahap ya. Saya pikir di pertemuan atau video selanjutnya. Jadi saya cukupkan sampai di sini, tapi ada beberapa latihan yang harus teman-teman kerjakan. Untuk latihan ya, ini masuk ke tugas 1. Tugas 1. Oke, tugas satunya tentukan turunan dari tentukan turunan dari turunan pertama ya. Kita belum belajar turun kedua, ketiga, turun tingkat tinggi belum. Kita masih turunan pertama. Turunan pertama aja lah. Kalau gitu saya tulis di sini. Saya tulis langsung aja lah. Saya pakai Y, maka saya tanya tentukan dy per dx aja. dy per dx untuk fungsi berikut ya. 1, Y-nya itu sama dengan saya coba cari di buku teks biar nanti teman bisa latihan itu. 2x pangkat 3 diambil 4x kuadrat ditambah 7x min 5. Yang kedua, Y-nya sama dengan 9 min 3x pangkat 4 ditambah 6x pangkat min 2. Yang ketiga, Y-nya sama dengan 3x pangkat 2 diambil x dikali 2 plus x min 1. Keempatnya kita sampai pembagian tadi ya, udah ya, sama aturan rantai nanti satu akan saya kasih. Ini x kuadrat min 4 dibagi 2x min 6. Terakhir soal nomor 5 nya saya cari aturan rantai untuk 5x min 12x pangkat 4 dipangkatin 3. Ini Y-nya ya, ini Y-nya. Oke, latihannya silakan dikerjakan. Nanti ini akan kita bahas di pertemuan tatap muka ya. Ini akan kita tatap muka sambil kita lanjut materinya nanti. Ini dulu teman-teman untuk video kali ini. Untuk latihannya nanti teman-teman dapat instruksi langsung di WA Group, apakah dikumpulkan di Google Classroom atau seterusnya. Nanti akan saya infokan kemudian di WA Group. Terima kasih, itu dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.